Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan Malam Puji dan Sabda GKI Gading Indah pada hari ini. Persekutuan ini terasa sangat indah, menyenangkan, penuh sukacita, dan rasa syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan hadir dan memberkati persekutuan ini. Kita akan memuliakan nama Tuhan dan tentu saja terberkati oleh firman yang akan menyapa, membangun, dan membimbing hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tema Malam Puji dan Sabda kita hari ini diambil dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Di dalam salam pembuka surat Paulus kepada jemaat di Roma, yang diambil dari Roma ayat 1:1-7, kita dapat merasakan suatu makna yang dalam, yang memperlihatkan hubungan Tuhan dengan kita orang percaya dan terlebih lagi memberi pemahaman tentang Yesus Kristus yang kita percayai dalam hidup kita. Bagi kita orang percaya kepada Yesus Kristus, maka mutlak kita menjadi milik Kristus. Sebab kita telah diselamatkan oleh Allah yang ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui darahnya. Mari kita bersyukur dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 17, bait 1, 2, dan 3. Tuhan Allah hadir. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan seberhala Allah. Sebagai hamba milik Kristus, kita memiliki panggilan dan tanggung jawab. Ketaatan dan kepercayaan kita hanya kepada Kristus yang telah menebus kita. Hidup dan pengabdian kita hanya bagi Dia. Kita dipanggil dan dibentuk untuk menjadi orang-orang kudus, dan saat ini kita sedang berjalan dan sedang memenuhi panggilan menjadi umat yang kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita bersatu hati dalam doa pembukaan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Kau boleh berikan kepada kami di dalam persekutuan yang diselenggarakan pada malam hari ini, di dalam malam puji dan sabda oleh GKI Gading Indah. Bapa kami bersyukur untuk kesehatan yang Kau boleh berikan kepada kami dan untuk aktivitas yang boleh kami lakukan pada hari ini. Sekiranya Engkau yang akan menyertai di dalam MPS ini dari awal hingga akhirnya, agar dapat berjalan dengan lancar dan internet pun juga dapat mendukung kegiatan ini. Berkatilah Pendeta Novita Sutanto yang akan melayankan firman, agar apa yang disampaikan benar di hadapan-Mu dan dapat diterima oleh jemaat-Mu sebagai berkat di dalam kehidupan mereka, di dalam menjalankan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa, kami mau panjatkan seluruh doa dan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat itu sekitar tahun 1874, malam sudah kian larut. Namun seorang penulis himne legendaris masih berdiskusi dengan seorang komposer handal. Mereka adalah Fanny Crosby, seorang musisi yang walaupun penyandang tunanetra, tetapi selama hidupnya telah mampu menghasilkan hampir 8.000 buah lagu dan William Howard Doan. Mereka bertukar ide soal apa yang dapat dihayati dan kedekatan seorang Kristiani dengan Tuhan. Keduanya sepakat bahwa kasih Allah lah yang memperbolehkan umatnya untuk bisa datang mendekat. Namun mereka juga menyadari ada jalan panjang yang penuh iman yang menghantarkan orang percaya kepada hadirat Allah. Pembicaraan itu rupanya sangat membekas untuk Crosby. Sebelum tidur, ia merangkum konsep dan kata-kata yang telah mereka bicarakan ke dalam sejumlah bait lagu. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Demikian sebagian dari lirik lagu yang mewakili perasaan Crosby pada saat itu. Dan akhirnya terciptalah lagu I'm Thine, O Lord, yang oleh Yamuger diterjemahkan dengan Aku milikmu, Yesus Tuhanku, yang terdapat pada Kidung Jemaat nomor 362. Dengan membawa perasaan yang sama yang dirasakan oleh Crosby pada saat menciptakan lagu ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita menyanyikan lagu tersebut. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih dagun dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dagun, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih dagun dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dagun, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau
sertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sebagai seorang Kristen, kita diajak untuk menghayati iman yang sesungguhnya, bahwa hidup kita mutlak adalah milik Tuhan. Sebab Dia yang telah menebus kita dari perhambaan dosa menjadi hamba Kristus. Sehingga status kita adalah hamba milik Kristus. Maka ketika kita menghayati hal itu, sejauh mana kita sebagai seorang Kristen memperlihatkan diri sebagai milik Kristus? Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, merupakan sebagian dari lirik lagu yang mengingatkan kita bagaimana harus berlaku sebagai umat tebusannya. Kita akan masuk dalam pewartaan sabda, tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 392, bait 1, 2, dan 3. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpaiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Novita Sutanto. Kami persilahkan. Salam jumpa Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini dalam tema kita, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku, kita akan menghayati lagu dari Fanny Crosby. Namun juga kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang bersabda kepada kita di malam hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan datang ke hadapan Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini. Biarlah kami menghayati bahwa Engkau adalah pemilik kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang begitu dekat dan memanggil kami untuk dekat dengan Engkau di dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mendekat kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu. Dan biarlah kiranya setiap kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar sabda-Mu. Dan kemudian juga untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk malam hari ini terambil dari dalam kitab Ibrani, pasalnya ke-10, ayat yang ke-19 sampai 22. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, Fanny Crosby adalah seorang pencipta lagu rohani yang sangat terkenal. Dia adalah seorang ratu himne rohani, bahkan sebutannya demikian. Ada banyak lagu-lagunya yang terkenal dan seluruh hasil karyanya menunjukkan tentang kerinduannya, tentang imannya, tentang keyakinannya mengenai kehadiran Tuhan. Bahwa keterbatasan penglihatan yang Crosby miliki sejak ia masih bayi tak menjadi batasan baginya untuk memiliki iman yang teguh dan untuk merasakan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, di mana semua pengalaman hidupnya telah membawa ia menjadi seorang yang terus menaikkan pujian, kemuliaan, serta ungkapan syukur bagi Tuhan. Dan menjadi sebuah ciri khas di dalam lagu-lagu Crosby bahwa ia selalu menggambarkan sebuah kedekatan antara umat yang bernyanyi, aku yang bernyanyi, dengan Tuhan, dengan Allah. Ada hubungan kerinduan, ada sebuah hubungan yang lekat dengan Tuhan di dalam lagu-lagu Crosby. Misalnya saja lagu, kalau kita mengenalnya dalam buku-buku Kidung Jemaat dan lagu Nyanyikanlah, buku lagu Nyanyikanlah Kidung Baru.
Maka contohnya di dalam KJ 26 yang berjudul Mampirlah Dengar Doaku. Atau lagu dari 388 Selamat di Tangan Yesus. Dan sebuah lagu yang sangat terkenal dari Crosby yang dalam bahasa Inggrisnya berjudul Blessed Assurance ada di dalam KJ 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Di dalam versi lagu NKB maka ada lagu nomor 22 misalnya dari Crosby yang berjudul dalam bahasa Indonesianya Walau Dosamu Merah. Atau NKB 178 Ambil Dunia, Beriku Yesus. Atau lagu NKB 184 Engkau milikku abadi. Dalam bahasa Inggrisnya Close to Thee. Di dalam lagu-lagu ini kita bisa membaca judulnya dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris mendapati sebuah kesan. Adanya pesan bermakna yang Crosby mau sampaikan tentang kehadiran Tuhan yang bukan menjadi Tuhan yang jauh nun di sana, namun menjadi Tuhan yang ada, hadir bersama kehidupan umat di sini. Bahkan menjadi Tuhan bagiku. Bahwa Allah itu bukan Allah untuk orang lain, bukan Allah keluargaku, bahwa Allah itu bukan Allah bagi gerejaku, bahwa Allah itu bukan Allah bagi orang-orang Kristen lainnya, tapi juga Allah adalah Allah bagiku. Demikian pula di dalam lagu yang menjadi tema kita pada hari ini, di dalam KJ 362, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. I am thine, di dalam bahasa Inggrisnya. Penuh dengan sebuah nada keromantisan, kerinduan yang dimulai dengan bait pertamanya yang berisi keyakinan dan keteguhan. Aku milikmu, Yesus Tuhan. Ada penyerahan diri di dalam bait yang pertama digambarkan oleh Crosby. Ada sebuah pengakuan bahwa kita ini, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan, sang pemilik kehidupan kita. Dan ketika kita menyanyikan lagu Aku milikmu Yesus Tuhanku, kita bisa merasakan sebuah keteduhan dekat dengan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, di dalam cetakan lagu awal yang dikeluarkan oleh Fanny Crosby setelah ia menulis liriknya dan kemudian ditambahkan nadanya, maka cetakan yang ada kemudian mencantumkan sebuah ayat yang rupanya menginspirasi Crosby untuk menuliskan lagu ini, selain juga percakapannya dengan William Don yang tadi telah dijelaskan di dalam pengantar oleh worship leader. Ayat yang menginspirasi yang ada, seperti kita bisa lihat di layar kita ini, berasal dari dalam Ibrani 10 ayat 22 yang menjadi bacaan Alkitab kita juga di hari ini. Kalimat itu mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Sebuah panggilan untuk datang mendekat kepada Allah dengan hati kita yang tulus ikhlas. Dan kita menghadap Allah bukan karena kita layak atau karena kita hebat atau karena hati kita kudus sehingga kemudian kita diperkenankan untuk menghadap Allah. Bukan. Namun kita menghadap Allah dan kita memiliki hati yang penuh dengan ketulusan, penuh dengan kesucian karena Allah sendiri yang melayakkan kita untuk mendekat kepadanya. Allah yang telah membasuh kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus
yang kita terima dan yakini melalui baptisan kita, maka pengampunan dan anugerah Tuhan itu terjadi bagi setiap kita. Kita menjadi orang-orang yang dilayakkan, dibersihkan, disucikan oleh Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bait pertama, aku milikmu Yesus Tuhanku, sebuah penyerahan diri, keyakinan yang Crosby mau nyatakan. Dan selain bait yang pertama itu, ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bait-bait selanjutnya, totalnya semua ada 4 bait, juga memiliki makna yang bisa kita hayati di hari ini. Saya mengajak kita untuk memperhatikan bait 2, 3, dan 4 dan melihat pesan yang Crosby mau sampaikan. Di dalam baitnya yang kedua, dalam bahasa Indonesianya mengatakan, aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Consecrate me now to thy service, Lord. Di sini Crosby ingin menggambarkan bahwa ketika kita bicara tentang menjadi dekat dengan Allah, diraih oleh Allah, maka kita memiliki kedekatan itu menjadi seorang hamba, menjadi hamba yang telah memperoleh kasih kurnia, grace divine. Dan sebagai hamba yang telah memperoleh kasih, yang telah memperoleh anugerah, sebagai hamba yang telah dilayakkan, maka hamba itu sampai kepada sebuah pengakuan untuk jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. And my will be lost in time. Bahwa menjadi hamba berarti kita siap untuk melakukan perintah, siap melakukan tugas, siap menjalankan kehendak Sang Tuhan, untuk melayani dengan kesungguhan hidup kita. Dan itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita telah disucikan oleh kasih kurnia Tuhan. Maka kesediaan untuk melayani Tuhan, kesediaan untuk menjadi seorang hamba, bukan karena kita takut. Takut hidup kita kenapa-napa kalau nggak melayani Tuhan. Takut kalau kita tidak memperoleh berkat Tuhan jika tak melayaninya, tak melakukan kehendaknya. Atau menjadi hamba karena terpaksa, nggak punya pilihan lain untuk menjadi pegangan. Bukan. Crosby mengingatkan di dalam lagunya bahwa kesediaan untuk melayani sebagai hamba itu adalah karena kasih karunia, berarti adalah sebuah ungkapan syukur. Bahwa kita menjadi seorang hamba, kita melayani Tuhan sebagai tanda syukur kita. Maka mendekat sebagai hamba yang bersyukur. Lalu hal yang kedua yang saya mau ajak kita lihat dari baitnya, yaitu bait yang ketiga. Ketika dikatakan oleh Crosby, sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku, dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Bahwa mendekat adalah kedekatan dengan Tuhan itu untuk berdoa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa a single hour, bahwa berdoa 1 jam berdoa dalam waktu berdoa kita, namun dalam doa itu kita bisa berbicara dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak menginginkan kita hanya menjadi hamba yang menjalankan kehendaknya, seperti hamba yang disuruh-suruh melakukan segala sesuatu, menjalankan tugas-tugas kita saja. Namun Tuhan menginginkan kita untuk menjadi hamba yang berkomunikasi dengannya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah I commune as friend with friend. Sebuah
Sebuah kedekatan menjadi seperti teman dengan Tuhan di dalam doa. Kita berbicara, kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Maka hal yang kedua ini adalah soal mendekat untuk berdoa. Lalu hal yang ketiga atau terakhir adalah dari baitnya yang terakhir. Ketika Crosby mengungkapkan bahwa dalam dunia tak seutuhnya kupahami kasihmu, sukacita barulah lengkap bila ku di rumahmu. Maka ini adalah sebuah kedekatan sekalipun ada ketidakpahaman terhadap kehendak Tuhan. Mendekat kepada Tuhan sekalipun kita tidak mengetahui semua perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Mendekat kepada Tuhan sekalipun ada banyak misteri hidup yang membuat kita bertanya-tanya, yang tak bisa kita pahami dan tak bisa bahkan mungkin kita terima. Dan Crosby mengingatkan di dalam lagunya ini bahwa akan ada sukacita yang lengkap nanti ketika kita tiba di rumah Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya, till I rest in peace with thee. Bahwa kita mendekat kepada Tuhan, berarti kedekatan itu adalah kedekatan di dalam iman kita. Sekalipun ada banyak pertanyaan, ada banyak hal yang sulit untuk kita mengerti dalam hidup kita, namun kita mendekat kepada Tuhan, justru di tengah-tengah ketidakmengertian, ketidakpahaman kita, semakin mendekatlah kita dengan Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Maka hal ketiga yang kita renungkan, yaitu mendekat sekalipun tak memahami seutuhnya hidup kita. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam lagu ini, aku milikmu Yesus Tuhanku, Crosby mengingatkan sebuah penyerahan diri kepada Tuhan sang pemilik kehidupan. Dan di dalam referen lagunya, dalam bahasa Indonesianya, raih daku dan dekatkanlah, raih daku dan dekatkanlah. Sebuah kerinduan untuk terus-menerus dekat dan dekat dan semakin dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mendekat sebagai hamba, mendekat untuk berdoa, mendekat sekalipun tak memahami hidup kita seutuhnya. Sebuah ayat dari dalam Roma 14 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya, para pelayan MPS di malam hari ini, dan setiap ibu bapak saudara-saudari yang mengikuti ibadah MPS, kita meyakini bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Dan kita rindu untuk terus diraih dan mendekat dengan Tuhan kita. Sebuah panggilan untuk merasakan kasih, keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Raih daku dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Itu yang kiranya menjadi doa dan kerinduan setiap kita. Tuhan memberkati. Amin.
lapah hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ucapan terima kasih kepada Pendeta Novita Sutanto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita tahu bahwa Tuhan juga memberkati kita dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Dia, agar kita mampu untuk hidup dalam panggilan-Nya. Hal ini yang menjadi dasar hidup kita di dunia ini sebagai orang Kristen, di mana seorang Kristen itu hidup pada situasi yang tidak bergantung kepada dunia, tetapi bergantung kepada Tuhan. Karenanya, mari kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita ke dalam tangan-Nya melalui doa syafaat yang akan dilayani oleh Pendeta Novita Sutanto. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami menghaturkan hormat dan sembah kami kepadamu. Karena sungguh Tuhan, Engkau adalah pemilik kehidupan kami yang penuh dengan kasih, yang memberikan kami keselamatan, menyatakan anugerah bagi kami. Tuhan, di dalam kehidupan ini biarlah kami terus mengingat bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Dan kami terus mempercayakan diri kami, juga hidup kami, dari masa lalu, masa kini, dan masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami adalah milik-Mu yang Kau jaga, lindungi, dan pelihara ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk setiap umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan iman mereka. Untuk mereka yang sulit merasakan kehadiran Tuhan karena berbagai pergumulan, tantangan maupun kesulitan hidup yang datang kepada mereka dan membuat mereka seperti berada di tengah-tengah kegelapan dan kehilangan jalan. Mari Tuhan, Kau yang kiranya memberikan belas kasih-Mu kepada mereka, tetap merangkul mereka, mendekatkan mereka sehingga mereka dapat terus memiliki kekuatan melanjutkan hidup mereka. Dan layakkan kami Tuhan, pakai kami juga untuk membuat orang-orang lain dalam kehidupan ini merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami.
Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu yang berada juga di dalam pergumulan karena kondisi kesehatan, maupun juga mereka yang berduka cita, maupun mereka yang juga sedang berjuang dengan studi, usaha, maupun juga setiap pergumulan mereka. Biarlah mereka terus mengalami kehadiran-Mu. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Kau berkati para pengurus MPS, juga berkati para panitia bulan keluarga dalam menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan untuk bulan Oktober nanti. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan-kegiatan gereja-Mu yang dilakukan di masa-masa ini, juga untuk seluruh tim-tim digital yang melayani, agar kami dapat terus membangun persekutuan kami satu dengan yang lain, dan dapat terus juga mengingat Engkau dan memuji memuliakan nama-Mu. Kami menaikkan doa kami juga ya Tuhan, untuk masa pandemi ini, kiranya Engkau terus memberikan hikmat dan kebijakan kepada para aparat pemerintah pusat dan daerah-daerah di dalam bekerja sama, mengantisipasi apa yang terbaik. Kami berdoa untuk setiap pelaku-pelaku usaha, biarlah kiranya Tuhan Kau memberikan juga jalan keluar, daya tahan, hikmat kepada mereka untuk menjalankan setiap usaha dengan baik, bertahan di masa-masa ini. Kami menaikkan doa-doa kami Tuhan, karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Dan biarlah kiranya doa ini kami landaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Dengan menghayati identitas diri kita sebagai milik Kristus, kita akan dimampukan untuk menyalipkan segala keinginan daging. Kita adalah umat yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus. Kita bukan lagi budak dosa. Kita adalah milik Yesus. Kita hidup bagi Yesus. Dengan terus menyadari bahwa kita adalah umat kepunyaan Kristus, maka kita akan menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapannya. Dan adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai milik Kristus untuk memuji dan selalu terdorong untuk setia melayani Dia dengan membawa semua talenta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mengakhiri malam puji dan sabda ini dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB 154 bait 1, 2, dan 3. Setialah, setialah, yang akan dilanjutkan dengan doa penutup dan berkat. Setialah, setialah selama hidupku. Ikuti
Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, malam puji dan sabda kita akan berakhir ketika video kita ini selesai nanti. Namun biarlah kiranya puji dan syukur kita kepada Tuhan terus kita naikkan di dalam sepanjang kehidupan kita. Karena Tuhan sang pemilik hidup ini terus ada, menyertai dan memberikan anugerahnya bagi kita. Mari kita terus mendekat kepada Tuhan di dalam kehidupan yang kita jalani. Semakin berat dan sulit persoalan hidup kita, semakin dekat dan didekap oleh Tuhan kiranya setiap kita. Mari kita mengarahkan diri kita ke hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan hatimu untuk melanjutkan hidupmu dalam naungan kasih Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus yang berbuat untuk kebaikan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Yesus Kristus adalah fondasi kehidupan yang ditetapkan bagi kita yang menerima panggilannya sebagai umat miliknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita akan bertemu kembali dan masih secara online di Malam Puji dan Sabda pada bulan Oktober nanti. Tetap kita terapkan 5M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tentu saja memakai masker. Karena masker Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melindungi saya dan masker saya melindungi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terima kasih. Tuhan memberkati.